Di sebuah kedai teh di negara angin melayang, seorang wanita berjubah hijau sedang duduk di sudut, diam-diam mendengarkan percakapan di sekitarnya. Apakah kamu telah mendengarnya? Tertinggi Jin telah mencari keberadaan Dr. Suci Bai Zongtian. Aku tidak tahu apa yang mungkin dilakukan Dr. Suci untuk menyinggung tertinggi Jin dari negara emas. Kamu tidak tahu? Aku sudah mendengarnya sejak lama. Tampaknya musuh yang bertanggung jawab atas kematian Xia Ruoyun dari keluarga Xia adalah Dr. Suci Bai Zongtian. Ayah Xia Ruoyun, Xia Ming, telah menghabiskan banyak upaya dalam menyelidiki ini. Aku juga mendengar bahwa tertinggi Jin dan Xia Ruoyun memiliki hubungan yang cukup baik. Jadi tentu saja dia tidak mungkin membiarkan pembunuhnya. Apakah kamu mengatakan bahwa orang yang telah menghancurkan keluarga ibunya Xia Ruoyun adalah Dr. Suci Bai Zongtian? Ini tidak mungkin. Mengapa Dr. Suci Bai Zongtian harus melakukan hal seperti itu? Kerumunan menghela nafas tanpa henti. Meski begitu, tidak ada yang memperhatikan gadis berjubah hijau yang duduk di sudut. Alis Gu Ruoyun dirajut dengan erat saat matanya memancarkan makna yang dalam. Setelah jeda yang lama, dia mengendurkan alisnya dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Xia Ming, Xia Cuksue, bertahun-tahun yang lalu kalian telah menghancurkan seluruh keluarga kakekku demi memperoleh pagoda ilahi kuno yang telah aku warisi secara sah dari kakek. Kalian berdua juga telah membunuh ibuku dan adikku. Sekarang kalian ingin menggunakan ini untuk menjebak tuan lamaku. Sayangnya kalian tidak akan pernah menebak bahwa aku tidak hanya bereinkarnasi, aku juga telah kembali. Namun dia bukan lagi Xia Ruoyun dari keluarga Xia, dia sekarang adalah Gu Ruoyun. Saat itu sebuah suara menggelegar melalui ruang minum teh. Apa yang dikatakannya menyebabkan Gu Ruoyun bergidik. Segera setelah itu, niat membunuh muncul dari dirinya, membuat wajahnya yang jernih dan elegan menjadi semakin dingin. Cepat lihat, itu Xia Cuksue dari keluarga Xia. Xia Cuksue benar-benar cantik, tidak heran Lu Chen mati-matian padanya. Aku bahkan pernah mendengar bahwa tertinggi Jin dari negara emas juga sangat menghormatinya. Aku rasa itu sangat mungkin, karena tidak perlu dikatakan lagi bahwa Xia Cuksue adalah kecantikan nomor satu di negara angin melayang serta orang yang sangat berbakat. Dia pasti akan cocok untuk tertinggi Jin. Namun aku pernah mendengar bahwa tertinggi Jin dari negara emas menyukai Xia Cuksue tetapi dia menolaknya. Masuk akal bahwa seorang wanita yang tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa syarat seperti Xia Cuksue tidak akan menyerahkan dirinya terlepas dari wajah tampan tertinggi Jin, kekuatan yang tak tertandingi dan pengaruh yang besar. Ngomong-ngomong kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Xia Ruoyun yang jatuh dari keluarga Xia adalah wanita seperti itu. Aku mendengar bahwa dia dan tertinggi Jin pernah bertemu satu kali dan dia menyukai penampilan dan kekuatan tertinggi Jin sehingga dia menyerahkan dirinya kepadanya. Kalau tidak, menurutmu mengapa tertinggi Jin akan mengirim begitu banyak bantuan pada keluarga Xia pada awalnya? Awalnya dia ingin membalas Xia Ruoyun, namun kemudian tertinggi Jin bertemu dengan Xia Cuksue dan dia tertarik pada sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri dan tanpa syarat dan kemudian jatuh cinta padanya. Sekarang niatnya untuk membalas Xia Ruoyun sebagian karena permintaan Xia Cuksue. Xia Cuksue tentu saja adalah wanita yang sempurna. Dia sangat setia dan berbakti kepada kakak perempuannya.
Aku pernah mendengar bahwa Lu Chen telah jatuh cinta pada Xia Cuksue terlebih dahulu, tetapi karena intrik Xia Ruoyun, dia telah menjadi calon suami Xia Ruoyun. Saat kerumunan itu asyik dengan diskusi mereka, Xia Cuksue yang berpakaian putih dan tampak sesederhana dan seanggun bunga teratai murni, perlahan melangkah ke kedai teh. Namun ketika dia memasuki ruang minum teh, dia menghentikan langkahnya. Rambutnya yang indah berkibar lembut ditiup angin sepoi-sepoi, suaranya kemudian membungkam ruang minum teh yang bising. Xia Ruoyun adalah kakak perempuanku, tidak peduli berapa banyak dosa yang dia lakukan, dia masih terhubung denganku dengan darah. Aku tidak akan membiarkan siapapun bergosip tentang dia. Jika aku mendengar lagi komentar absurd ini, jangan salahkan aku karena aku kurang sopan. Setelah Xia Cuksue berbicara, dia menarik kembali pandangannya dan berbalik ke arah sekelompok pengawal yang menunggunya. Dia kemudian menuju ke lantai 2 dan jubah putihnya segera menghilang dari pandangan. Setelah dia pergi, ruang minum teh yang awalnya sunyi meledak menjadi diskusi sekali lagi. Kali ini mereka agak merendahkan suara mereka. Xia Ruoyun benar-benar beruntung memiliki adik perempuan seperti itu. Saudari ini terlalu setia, dia menangis selama pemakaman kakek dan ibu Xia Ruoyun sehingga dia pingsan. Sebagai perbandingan, Xia Ruoyun yang kejam dan tidak bermoral itu sangat pengecut, dan dia bahkan tidak pernah menunjukkan wajahnya di pemakaman kerabatnya sendiri. Itu adalah hal yang baik bahwa dia akhirnya mati. Orang malang yang tidak tahu berterima kasih seperti dia tidak pantas dibiarkan hidup. Guru Ruoyun mendengarkan diskusi, dan hatinya yang awalnya kacau dan mengamuk perlahan menjadi tenang. Dalam kehidupan masa lalunya, ketidakmampuannya untuk menghadiri pemakaman kerabatnya memang penyesalan terbesarnya. Namun pada saat itu dia sedang diburu oleh Xia Ming, jadi bagaimana dia bisa menyerahkan dirinya dengan begitu bodoh? Adapun Xia Cuksue, dia benar-benar putri Xia Ming, dia telah sepenuhnya mewarisi semua sifat-sifatnya, dia sekarang telah menjadi wanita yang berbakti dan setia. Awalnya antara ibu kandungnya dan ibu kandung Xia Ruoyun, satu memiliki posisi sebagai selir sementara yang lain adalah ibu rumah tangga. Dia sebagai putri selir, menangis sampai dia pingsan di kepala pemakaman rumah. Namun putri sejati, Xia Ruoyun, telah bersembunyi seperti burung unta pengecut, bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dengan perbedaan yang begitu jelas, orang-orang di kedai teh ini secara alami akan sampai pada kesimpulan ini, namun tidak ada yang tahu bahwa ibu Xia Ruoyun tidak dimakamkan di kuburan leluhur mereka, dia malah dilemparkan ke kuburan tak bertanda oleh Xia Ming dan putrinya, bahkan tulangnya pun tidak bisa ditemukan sekarang. Guru Ruoyun menarik napas dalam-dalam untuk menekan impulsnya. Tatapannya beralih ke lantai 2 dan dia kebetulan melihat sosok yang dikenalnya. Dia tertegun sejenak sebelum dia mengerutkan kening. Apakah itu dia? Apa yang dilakukan tertinggi jin di sini? Mungkinkah Dr. Suci Bai Zongtian ada di negara angin melayang? Kakak Jin. Xia Cuksue baru saja memasuki ruangan ketika dia melihat pria tampan yang telah melihat ke bawah ke jalan di bawah dari jendela. Cahaya linglung melintas di matanya saat dia berkata, "Kakak Jin, kamu sudah di sini." Tertinggi Jin mengangguk sambil mengerutkan alisnya yang muram dan tegas.
pikirannya terlindung dari dunia. Untuk sesaat suasananya agak canggung, Xia Cuksue terdiam beberapa saat dan baru saja akan berbicara saat dia dipotong oleh nada dingin pria itu. Aku mendengar apa yang mereka katakan di lantai bawah. Tertinggi Jin perlahan mengangkat kepalanya, mata emasnya bersinar dengan cahaya dingin tapi dia terus menatap keluar jendela. Siapa yang menyebarkan itu? Apa? Xia Cuksue sejenak linglung saat dia melihat wajah tampan pria itu dengan takjub. Ketika mereka mengatakan bahwa Xia Ruoyun telah merayuku dan aku jatuh cinta padamu. Tertinggi Jin akhirnya berbalik untuk melihat Xia Cuksue. Aku ingin tahu siapa yang memulai rumor itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat langsung ke mata emas pria itu, hatinya bergetar hebat dan percikan energi dingin yang tak berujung melompat dari jari kakinya ke dadanya. Xia Cuksue terlihat sangat menyedihkan saat dia menjawab. Kakak Jin, aku tidak tahu siapa yang memulai rumor itu. Namun kamu juga seharusnya mendengarku menghukum mereka dan mengatakan kepada mereka untuk tidak percaya pada kebohongan ini. Kamu dan aku sama-sama tahu orang seperti apa kakak perempuanku sebenarnya. Mata emas tertinggi Jin menjadi gelap, setelah beberapa saat, di bawah suasana yang menyesakkan ini, dia dengan mantap menjawab. Xia Cuksue, aku membantu keluarga Xia demi Yuner. Jika bukan karena dia, apakah keluarga Xia hidup atau mati bukanlah urusanku. Hati Xia Cuksue getar. Dia menggigit bibirnya dengan keras dan mengangkat kepalanya untuk melihat wajah tampan tertinggi Jin. Kakak Jin, aku ingin tahu, apakah kamu memiliki perasaan untuk kakakku? Perasaan? Tertinggi Jin tersenyum. Wanita ini tidak akan pernah mengerti bahwa ada jenis perasaan lain yang melampaui hubungan romantis pria dan wanita. Wanita itu adalah orang yang sepenuhnya pantas mendapatkan kepercayaanku. Bahkan jika aku mengungkapkan semua kekuranganku di hadapannya, aku percaya bahwa dia tidak akan pernah menyerangku dengan pedangnya. Kepercayaan semacam ini melampaui segalanya. Di dunia ini hanya dia yang bisa membuatku merasa begitu tenang dan hanya dia yang pantas mendapatkan kepercayaanku. Kamu meminta terlalu banyak. Ekspresi tertinggi Jin kembali ke tampilan aslinya yang serius dan tegas. Mata emasnya mempertahankan aura penguasa yang mendominasi. Kamu hanya perlu ingat bahwa keluarga Xia harus tetap menjalankan tugasnya sendiri. Jika terjadi sesuatu aku akan datang membantumu, tetapi jangan memintaku untuk apa-apa lagi. Xia Cuksue tersenyum pahit. Aku mengerti. Kakak Jin, aku mengundangmu ke sini karena aku mendengar bahwa kamu telah berada ke negara angin melayang. Apakah itu karena Dr. Suci Bai Zongtian ada di sini? Tertinggi Jin memandang Xia Cuksue sebelum mengangguk. Benar, aku telah menerima berita tentang keberadaannya di negara angin melayang. Serahkan masalah ini pada yang tertinggi ini. Aku tidak akan mengampuni pembunuh Yuner. Tepat saat dia mengatakan suku kata terakhir, kekuatan yang kuat meletus dari keberadaan pria itu. Jubah emasnya berkibar, memicu fitur tampan pria itu dan memberinya suasana yang lebih mulia dan mendominasi.
Xia Cuksue menahan kilatan di matanya. Dia menatap pria yang mendominasi dan berbicara dengan serius namun jujur. Kakak Jin, balas dendam kakak adalah milikku juga. Selama bertahun-tahun aku telah menyisihkan waktuku dalam mengungkap pembunuhnya. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Aku tidak berpikir kakak akan damai sampai kami mengirimnya ke neraka. Dia memang telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Dia telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan tertinggi Jin bahwa Dr. Suci Bai Zongtian yang telah membunuh Xia Ruoyun. Lelucon dari semua itu adalah, meskipun tertinggi Jin adalah kepala negara suatu negara, dia masih jatuh cinta pada rencananya. Baik. Melihat ketulusan di wajah Xia Cuksue, wajah tampan tertinggi Jin akhirnya melunak. Tidak peduli di mana Bai Zongtian bersembunyi, aku akan menemukannya. Aku akan tinggal di Wisma selama periode waktu ini. Jika kamu memiliki berita, kamu dapat menemuiku di Wisma. Aku mengerti. Kakak Jin, ada beberapa hal yang harus aku tangani. Aku akan pergi sekarang. Xia Cuksue tersenyum, tetapi ketika dia berbalik, senyum di wajahnya menghilang dan digantikan oleh seringai yang mengancam. Xia Ruoyun, aku benar-benar tidak tahu kemampuan apa yang kamu miliki untuk memiliki begitu banyak orang yang ingin membalas untukmu setelah kematianmu. Sayangnya tidak peduli seberapa keras dunia mencoba untuk menyelidiki ini, mereka tidak akan pernah tahu bahwa orang yang sebenarnya di balik kematianmu adalah keluarga Xia. Bagaimanapun keluarga Xia selalu menunjukkan perlakuan yang baik terhadapmu di depan umum. Ayah sangat penyayang, jadi siapa yang akan mencurigai kami? Xia Cuksue mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke lantai dasar. Begitu dia memasuki kembali ruang minum teh, dia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sepasang mata yang jernih dan dingin. Perasaan itu terlalu akrab dan menyebabkan hatinya bergetar terus-menerus. Dia mencoba mencari tahu dari mana garis pandang itu berasal, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi asalnya sama sekali. Mungkin aku terlalu lelah akhir-akhir ini, indraku mungkin tidak berfungsi. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari ruang minum teh. Saat dia melangkah keluar dari ruang minum teh, Gu Ruoyun mengangkat kepalanya sekali lagi. Tatapannya yang jernih dan dingin terpaku pada arah di mana wanita itu baru saja pergi. Gelombang niat membunuh melintas di matanya. Gu Ruoyun tenggelam dalam pikirannya ketika pintu kompartemen di lantai 2 terbuka sekali lagi. Setelah itu, dia melihat seorang pria perlahan berjalan turun dari lantai 2. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki alis yang berkerut dan tegas. Dia sepertinya merasakan sepasang mata mengawasinya dan mengikuti jejaknya. Dalam sekejap, sepasang mata yang jernih dan dingin menabrak mata emasnya. Dia menyipitkan matanya seketika dan jantungnya terasa seperti berdebar kencang. Tertinggi Jin terguncang, mata emasnya bersinar dengan kebingungan yang gelap dan suram. Dia kemudian perlahan mendekati wanita berbaju hijau yang sedang menyeruput tehnya di ruang minum teh. Apakah ada yang bisa aku bantu? Gu Ruoyun perlahan meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum dengan tenang. Dia mengangkat matanya untuk melihat pria berjubah emas di depannya. Mata tertinggi Jin menegang dan ekspresinya tetap serius dan tegas. Suaranya tetap dingin saat dia bertanya.
Yang tertinggi ini ingin menanyakan sesuatu padamu. Sebelum di hutan bersalju, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Guru Woyun tersenyum lembut. Tertinggi Jin tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat senyumnya, dia merasa seolah-olah ada beban berat yang menghantam hatinya. Betapa miripnya, terlalu mirip, senyumnya terlalu mirip dengan Yuner. Jika bukan karena aku tidak mengenali wajahnya, aku akan curiga bahwa wanita ini sebenarnya adalah Yuner. Maafkan aku, kita tidak saling mengenal. Guru Woyun dengan lembut menurunkan matanya, menyembunyikan emosinya dan memantapkan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian perlahan melihat ke atas lagi dan tersenyum ringan. Meski begitu aku ingin memberitahumu, bahwa terkadang apa yang kamu dengar mungkin tidak benar, mungkin orang yang kamu percayai mungkin adalah musuh sejatimu. Tertinggi Jin goyah sebentar sebelum mengerutkan kening. Apa yang dia coba katakan? Apakah dia menyiratkan bahwa orang yang aku percaya adalah musuh sejatiku mengacu pada keluarga Xia? Tertinggi Jin bermaksud untuk menanyainya lebih lanjut, tetapi setelah membuat pernyataannya, Guru Woyun telah menundukkan kepalanya dan diam-diam menyesap tehnya, tidak lagi menatapnya. Melihat bagaimana dia sepertinya tidak ingin berbicara lagi, dia menyatukan tinjunya, membungkuk dan pergi. Ketika pria berjubah emas telah pergi dari ruang minum teh, wanita berbaju hijau yang telah menyeruput tehnya perlahan mengangkat kepalanya lagi. Dia hanyut ke dalam pemikiran yang mendalam saat dia melihat kepergiannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berjubah ungu memenuhi ruang di depan kursi Guru Woyun. Bocah laki-laki itu mengenakan jubah ungu kemerahan dengan nyala api ungu di antara alisnya. Wajahnya yang cantik dan menggemaskan menunjukkan senyum yang lucu. Dia tidak memiliki jejak kesopanan sama sekali saat dia mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh Guru Woyun, menghabiskan tehnya. Apa kamu tidak akan memberitahunya? Pupil Xiao Zixi melesat maju mundur, pikirannya tidak terbaca. Aku belum bisa melakukannya. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Selain itu dia tidak akan percaya padaku bahkan jika aku memberitahunya. Xiao Zixi mengerutkan bibirnya, saat dia tenggelam dalam pikirannya. Suara kekanak-kanakan terdengar dari samping. Kakak Lu Chen, boneka kecil ini sangat cantik, maukah kamu membelinya untukku? Lu Chen, seluruh tubuh Guru Woyun menjadi dingin ketika dia mendengar nama itu. Matanya yang gelap dan suram segera dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam, berputar-putar. Namun demikian dia menekan semuanya pada akhirnya, dan tidak menunjukkan emosi di wajahnya yang jernih dan elegan. Dia bahkan tidak melirik dua orang yang baru saja memasuki ruang minum teh. Orang yang berbicara adalah seorang gadis kecil di sebelah Lu Chen. Dia memperhatikan bahwa gadis kecil itu berusia sekitar 5 tahun. Wajah kecilnya yang adil dan tanpa cacat sangat menggemaskan, matanya yang besar, berkilau dan tembus pandang bersinar dengan kecerdasan, dan bulu matanya yang panjang seperti kipas daun katail. Namun gadis kecil itu telah mengangkat dagunya yang seputih salju, dan menatap dengan arogan pada anak laki-laki bermata ungu yang sedang duduk di kursi. Dia menatap Xiao Zixi seolah-olah dia bukan orang yang hidup dan bernafas, tetapi mainan yang menarik perhatiannya.
Itu adalah nona kedua dari keluarga Xia. Nona kedua dari keluarga Xia tidak seperti Xia Cuksue. Xia Cuksue baik dan anggun, sementara nona kedua ini angkuh dan keras kepala. Bagaimanapun dia hanya seorang anak, itu normal baginya untuk menjadi sedikit disengaja, dan keduanya sekarang melakukannya. Aku tidak tahu anak keluarga siapa anak kecil berbaju ungu itu. Dia memang sangat lucu. Terlepas dari identitasnya, dia bukan tandingan keluarga Xia yang dilindungi oleh tertinggi Jin. Setelah melihat ini, semua orang di ruang minum teh tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Namun tidak ada yang mau turun tangan dan membela Guru Oyun dan kelompok kecilnya. Nona kedua dari keluarga Xia, Guru Oyun mengangkat alis. Jika aku ingat dengan benar, nona kedua dari keluarga Xia seharusnya adalah Xia Cuksue. Namun berdasarkan situasi saat ini, namaku seharusnya sudah dihapus sejak aku mati. Sekarang Xia Cuksue telah menjadi nona sulung dari keluarga Xia, dan gadis ini, jika tebakanku benar, seharusnya adalah adik kandung Xia Cuksue. Ini. Lu Chen melirik Xia Chuling dengan malu, namun matanya yang dingin tidak bisa menutupi kesenangannya. Dia berpikir sejenak dan menoleh ke gadis berjubah hijau yang telah duduk diam beberapa meja dari mereka sepanjang waktu. Dia berkata, "Nona, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu denganmu?" Guru Oyun meletakkan cangkir tehnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Ada apa? Aku ingin meminta adik laki-lakimu untuk menemani adik perempuanku selama beberapa hari. Bagaimana menurutmu, Nona?" Lu Chen melengkungkan sudut bibirnya, wajahnya yang muram dan tegas menunjukkan apa yang dia pikir sebagai senyuman hangat. Baginya, tidak ada wanita yang bisa menahan senyumannya. Mendengar ini wanita berbaju hijau akhirnya mengangkat kepalanya. Pada saat itu Lu Chen merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendarat di hatinya. Aku tidak pernah tahu bahwa seseorang di dunia ini bisa memiliki mata yang sangat mirip dengannya, sama suram dan pendiam, membawa rasa apatis yang menunjukkan betapa dia tidak begitu peduli dengan hal-hal duniawi. Ekspresi Lu Chen berubah dua kali, dia tidak bisa membantu tetapi tersandung kembali. Xia Ruoyun sudah mati, bahkan jika orang lain terlihat seperti dia, itu tidak mungkin dia. Jika itu masalahnya, apa yang harus aku takutkan? Lu Chen menarik napas dalam-dalam memikirkannya, dia menenangkan dirinya dan menunggu jawaban Guru Oyun sambil tersenyum. "Maafkan aku." Guru Oyun memperhatikan perubahan ekspresi pria itu dan menjawab, "Aku menolak." Ekspresi Lu Chen sedikit tenggelam. "Nona, aku bersedia membayar dan mempekerjakan dia untuk jasanya, kamu hanya perlu menyebutkan harganya." Xiao Zixi sepertinya tidak mendengarnya, dia mengambil kue di atas meja dan memasukkannya ke mulutnya, wajah kecilnya yang muda, lembut, dan menggemaskan penuh dengan senyuman. Namun jika Lu Chen meliriknya pada saat ini, dia pasti akan melihat kilatan niat membunuh di mata ungunya. Mempekerjakan dia. Guru Oyun tersenyum. "Aku khawatir kamu tidak akan mampu membayar tagihannya." Dia mengatakan yang sebenarnya,
Xiao Zixi mungkin masih pada tahap masa kecilnya, tetapi sebagai Phoenix ilahi kuno dan fakta bahwa dia sudah berada di peringkat tertinggi bela diri, mungkin tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu mempekerjakannya. Nona, sebutkan harganya, berapapun jumlahnya, aku akan memberikannya padamu. Ekspresi Lu Chen sekarang menjadi bayangan yang jelek. Dia mengira bahwa dengan menggunakan ketampanan dan pesonanya, wanita ini akan jatuh cinta padanya dan memberikan anak laki-laki itu kepada Xia Chuling. Dia tidak pernah berharap dia menyemburkan omong kosong sombong seperti itu. Dia berkata bahwa aku tidak akan mampu membayar harga menyewa anak laki-laki berusia 5 tahun. Itu lelucon terbesar di dunia. Kamu yakin ingin tawar-menawar denganku? Guru Woyun mengangkat alis dengan setengah tersenyum di matanya yang jernih dan dingin. Benar sekali. Lu Chen tertawa dingin. Selama kamu menegosiasikan harga, aku bisa mencocokkannya. Bagus. Guru Woyun tersenyum sambil mengelus cangkir teh di atas meja dengan satu jari. Makna di balik senyumnya tidak terbaca. Gunakan hidupmu untuk menukar 1 menit dari waktunya. Ini berarti nyawa Lu Chen hanya bernilai 1 menit dari waktu Xiao Zixi. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Lu Chen telah berubah pucat dan amarah yang berapi-api berputar di dalam dirinya. Dia memelototi Guru Woyun dengan dingin. Hidupku tak ternilai harganya, namun kamu mempermalukanku dengan mengatakan aku hanya bisa menukarnya dengan 1 menit dari waktunya. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit kasar? Xiao Zixi memutar matanya dan tersenyum dingin ke arah Lu Chen. Lupakan tentang menukar hidupnya untuk 1 menit dari waktuku. Aku tidak akan menukar waktuku bahkan jika dia memberiku 10 nyawanya. Aku telah berubah pikiran. Guru Woyun tersenyum tenang. Sekarang aku menginginkan kehidupan setiap anggota keluarga Xia. Jika kamu bisa memberiku hidup mereka, aku akan memberimu 1 menit dari waktunya. Ekspresi wajah Lu Chen menjadi semakin jelek. Dia mengepalkan tinjunya untuk menghentikan api yang mengamuk dari dalam dirinya. Nona, dia anak berusia 5 tahun. Dia seharusnya bernilai paling banyak 20 keping emas. Aku bersedia memberimu 20 keping emas untuknya. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah 1 bulan. Tentu saja selama 1 bulan ini dia akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Xia. Kamu tidak akan diizinkan untuk melihatnya. Guru Woyun tersenyum dingin. Apakah kamu tidak mengerti? Apa? Aku sudah bilang, hanya jika kamu menukar semua kehidupan anggota keluarga Xia, kamu akan menerima 1 menit dari waktunya. Adapun sebulan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membayar harga itu? Seketika seluruh ruang minum teh menjadi sunyi, ketika mereka melihat ekspresi yang sangat jelek di wajah Lu Chen. Beberapa orang yang baik tidak bisa tidak menasihatinya. Nona, Lu Chen adalah calon menantu keluarga Xia, dan keluarga Xia dilindungi oleh tertinggi Jin. Karena Nona kedua Xia menyukai adik laki-lakimu, mungkin kamu bisa menjualnya padanya selama sebulan untuk sementara. Jangan khawatir, Nona kedua Xia tidak terlalu buruk.
dia tidak akan melakukan apapun pada adikmu, apalagi itu hanya sebulan. Mengapa mengambil risiko menyinggung keluarga Xia? Xiao Zixi menjadi tidak sabar saat obrolan itu berdengung di telinganya. Wajah kecilnya yang nakal dan menggemaskan telah berubah sangat pucat. Tiba-tiba Xia Chuling yang belum memahami kebijaksanaan mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Zixi. Dia langsung meledak. Pergi! Xiao Zixi melambaikan tangannya dan mendaratkan tamparan keras di wajah Xia Chuling. Satu tamparan itu membuat tubuhnya terbang menyingkir sebelum dia menabrak kusen pintu. Bentuk telapak tangan dan 5 jari sekarang dicap ke wajah kecilnya yang cantik. Xia Chuling tercengang. Semua orang tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka juga. Ketika sengatan dari tamparan panas itu akhirnya mengenainya, Xia Chuling menangis. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku. Kamu memukulku dan aku ingin ayahku membalas dendam. Lu Chen mengepalkan tinjunya dan ekspresinya pucat. Bagaimanapun dialah yang menemani Xia Chuling keluar dari rumah. Jika dia akhirnya marah, bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada keluarga Xia ketika dia kembali? Nona, adik laki-lakimu telah mengangkat tangannya untuk menyakiti seseorang. Apakah kamu tidak berencana memberi kami pembenaran? Pembenaran? Guru Woyun tersenyum dingin. Pembenaran apa? Tindakannya adalah pertahanan. Jika seseorang tidak dengan paksa mencoba menyeretnya pergi, dia tidak akan mengangkat tangannya. Lu Chen terlihat sangat muram saat dia menjawab dengan dingin. Sepertinya anak-anak di keluargamu tidak dibesarkan dengan benar sama sekali. Kamu bahkan akan memukul seseorang tanpa provokasi dan terlihat begitu acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak tahu orang tua macam apa yang bisa membesarkan sepasang saudara seperti kalian berdua. Guru Woyun tertawa mencemooh. Dia menyapu pandangannya yang jernih dan dingin ke wajah Lu Chen dan perlahan melengkungkan sudut bibirnya. Itu benar. Kami tidak dibesarkan dengan baik dalam keluarga kami, tidak seperti didikan keluarga Xia yang mengesankan. Kamu bahkan akan berpikir untuk menculik seorang anak laki-laki di depan umum pada usia yang begitu muda. Tuan dari keluarga Xia pasti telah membesarkan seorang putri yang baik. Bukankah itu benar? Menuduh orang lain tidak berpendidikan ketika mereka bertindak membela. Sebaliknya nona kedua Xia menyukai anak laki-laki kecil ini, tetapi setelah ditolak, dia masih mencoba merebutnya. Betapa besar didikan yang diberikan padanya. Ekspresi Lu Chen berubah lebih suram saat dia sepertinya merasakan tatapan mengejek dari kerumunan. Nona, aku harap kamu tidak akan menyesali tindakanmu hari ini. Linger, ayo pergi. Saat dia berbicara, Lu Chen melangkah di depan Xia Chuling. Dia kemudian membungkuk dan membawanya. Aku tidak mau pergi. Xia Chuling mulai berjuang tanpa henti dalam pelukan Lu Chen saat dia meratap dengan cemberut. Kakak Lu Chen, aku ingin anak itu, aku ingin dia bermain denganku, rebut dia kembali untukku. Linger pintar. Lu Chen membelai rambut Xia Chuling saat matanya dipenuhi dengan kesenangan dan kehangatan. Jangan khawatir. Dia akan menjadi milikmu. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang akan berani menghentikanmu bahkan jika kamu ingin menjadikannya pelayanmu. Keluarga Xia sekarang mendapat dukungan dari tertinggi Jin. Siapa yang berani menentang mereka?
Linger hanya menyukai boneka kecil, bukankah itu masalah yang mudah? Menurut pendapat Lu Chen, keluarga Xia seperti mereka sekarang dapat memiliki apapun yang mereka inginkan dan tidak ada orang lain yang berani merebutnya. Dengan sekutu yang kuat seperti tertinggi Jin, tidak ada yang berani menjadikan mereka musuh. Selain itu dunia masih tidak menyadari Vermilion Bird yang tersembunyi di keluarga Xia. Bahkan jika mereka telah menipu binatang spiritual untuk bergabung dengan keluarga Xia, itu semua karena Vermilion Bird yang bodoh itu ingin keluarga Xia membantunya menemukan teman-temannya. Jika keluarga Xia berada dalam bahaya, kekuatan yang tidak dapat diabaikan musuh adalah tertinggi jin dan binatang spiritual ilahi. Xiao Zixi mengerutkan kening, mata ungunya menatap dingin ke arah Lu Chen saat dia pergi. Niat membunuh berkedip di matanya dan dia berkata, "Aku ingin membunuh mereka. Jangan khawatir." Guru Woyun mengangguk lembut dan tersenyum. Hari itu akan segera datang. Xia Ming, Lu Chen, dan Xia Cuksue, aku ingin tahu apakah kalian semua siap. Xiao Zixi, prioritas utama kita saat ini adalah menemukan tuanku dan membuka jalan bagi Yuer untuk masuk. Dia harus ada saat kita membuat rencana melawan keluarga Xia. Di kehidupan kami sebelumnya mereka telah membunuh ibuku dan menghancurkan seluruh keluarga kakekku. Mereka kemudian memotong-motong Yuer hidup-hidup. Memberi mereka kematian yang mudah akan sangat merugikan mereka. Aku ingin Yuer secara pribadi menonton orang-orang yang telah menyakitinya di kehidupan masa lalunya saat mereka mendapatkan makanan penutup yang adil. Alasan mengapa dia tidak membawa Yuer adalah karena dia kehilangan lengannya di daratan puncak timur, di mana pengkhianatan merayap di setiap sudut. Ini terlalu berbahaya. Oleh karena itu dia telah memutuskan untuk datang lebih dulu, dan begitu dia memiliki kekuatan untuk melindunginya, dia akan membawanya juga. Dia kemudian akan membiarkan dia secara pribadi membalas dendam. Xiao Zixi terdiam, dia tahu bahwa kedalaman kebencian yang disimpan Guru Woyun di hatinya, jika dia tidak mengeluarkan semuanya, itu akan dengan mudah mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Kali ini dia akan mendukungnya dalam segala hal yang dia pilih untuk dilakukan. Jadi kemana kita akan pergi sekarang? Setelah dia sadar dari pikirannya yang dalam, Xiao Zixi mengerutkan bibirnya. Setiap kali dia memikirkan kata-kata Lu Chen yang tak tahu malu, amarah yang membara akan membara dari dalam hatinya. Cahaya dingin dan menakutkan melintas di mata ungunya, membawa niat membunuh yang kental. Guru Woyun mengangkat alisnya sebelum perlahan bangkit dan berjalan keluar pintu. Bibirnya melengkung menjadi senyum kecil dan kilatan tak terdeteksi melintas di tatapannya yang dingin dan jernih. Dia tidak menjawab pertanyaan Xiao Zixi saat dia keluar dari kedai teh dan menuju ke jalan yang sudah dikenalnya.